nama saya Sandiwan Siombing, NPM S1D 019018 dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang tugas pembentukan harga produk pertanian sebagai berikut. Yang pertama ada grafik 1. Grafik 1 merupakan grafik dari pasar monopoli, monopolitik, dan oligopoli, di mana memiliki ciri pasar oligopoli, yaitu MR sama dengan MC. Pada grafik 1 terdapat garis vertikal yaitu garis harga dan garis horizontal yang merupakan garis kuantitas. Pada garis harga semakin tinggi maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan akan mencapai titik maksimum apabila nilai MR sama dengan nilai MC. Kemudian ada harga yang ditentukan oleh demand. Lalu perusahaan menjual produk dan sulfur, konsumen berada pada bagian harga. Diskriminasi harga bertujuan untuk meraup keuntungan konsumen, yang artinya akan mendapat sulfur konsumen dengan harga yang berbeda. Dengan derajat diskriminasi, harga produsen akan meningkat oleh sulfur produser. Lanjut pada grafik 2. Grafik 2 merupakan grafik di mana diskriminasi kedua untuk menjual Q1 ditetapkan pada harga P1 dan Q2 dengan harga P2. Di mana garis MR dan garis MC menghadap ke kanan, maka semakin menurun. Untuk grafik yang ketiga ada Q total, di mana didapatkan Q total yaitu penambahan dari Q sebelumnya. Pada contoh, Q1 ditambah dengan Q2. Lalu, MR total didapatkan dari penjumlahan MR sebelumnya. Pada contoh, MR1 ditambah dengan MR2. Pada Q1 dengan P1 didapatkan garis demand yaitu D1. Keuntungan maksimum pada saat keuntungan maksimum saat MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Lalu di pasar satu harga lebih tinggi dari pasar 2. Kemudian ada grafik 4 yaitu grafik total dari pasar 1 dan ditambah dengan pasar 2. Pada MR total dari MR1 dan MR2. Kemudian D total dari penjumlahan D1 dan D2. Pada pasar 1 harganya lebih besar dan pasar 2 dijumlahkan menjadi P total. Pada pasar 1 memiliki keuntungan yang lebih besar daripada P2. Pasar 2 mengalami kerugian. Lalu penurunan diskriminasi harga pada pasar yang berbeda akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kemudian terdapat contoh soal. Kondisi TPD juga dijelaskan secara matematis seperti berikut. Misalnya, perusahaan menghadap permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 min 2P, dan pasar 2, Q2 sama dengan 50 min 0,5P, maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,1 Q2 menjadi MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Pertanyaannya, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2? Jelaskan perbandingannya. Hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Kemudian, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara sistematis. Untuk pertanyaan A, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2? Q1 sama dengan 100 min 2P dan Q2 sama dengan 50 min 0,5P. Maka Q totalnya adalah 150 min 2,5P. Kemudian inverse demand function P sama dengan 50 min 0,5 Q1. TR1 sama dengan 50
Q1 min 0,5 Q1 kuadrat. Lalu P sama dengan 100 min 2Q2 dan TR2 sama dengan 100 Q2 min 2Q2 kuadrat. Lalu fungsi marginal revenue MR1 sama dengan 50 min Q1. MR2 sama dengan 100 min 4Q2. Maka MR totalnya sama dengan 60 min 0,8 Q total. Untuk biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q2. Lalu MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. MR sama dengan MC. 60 min 0,8 Q sama dengan 10 tambah 0,2 Q menjadi Q sama dengan 50 unit. Pada tingkat total penjualan, MC sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50 menjadi 20. Untuk MR1 sama dengan MC 50 min Q1 sama dengan 20. Q1-nya ada 30 unit. MR2 MC 100 min 4 Q2 sama dengan 20. Maka Q2-nya sama dengan 20 unit. Penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 min 2P, P1 sama dengan 35, dan 20 sama dengan 50 min 0,5P, P2-nya sama dengan 60. Kemudian perbandingan elastisitas. Elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah E1 sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P1 sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P1 atau E1 sama dengan 35 per 30 dikali minus 2 sama dengan min 2,33. Elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah E2 sama dengan persentase delta Q2 dibagi persentase delta P2 sama dengan P2 per Q2 dikali delta Q2 per delta P2 atau E2 sama dengan 60 per 20 dikali min 0,5 sama dengan min 1,5. Untuk soal B, hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Untuk total revenue, TR1 sama dengan TR1 sama dengan 50 Q1 min 0,5 Q2 kuadrat sama dengan 50 kali 30 ditambah 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1950 satuan uang. Untuk TR2 sama dengan 100 Q2 min 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 kuadrat sama dengan 2800 satuan uang. Kemudian lanjut total cost, yaitu TC sama dengan 10 dikali 30 ditambah 20 sama dengan 0,1 dikali 30 ditambah 20 dikuadratkan. Mendapatkan hasil 750 satuan uang. Untuk labanya didapatkan 4000 satuan uang. Untuk soal terakhir, tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh dengan rumus penjumlahan total Q total sama dengan 50 unit menjadi harga jual P sama dengan 60 min 0,8 Q total sama dengan P sama dengan 75. TR sama dengan 75 kali 50 sama dengan 3750. TC
sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,5 dikali 75 kuadrat sama dengan 1312,5. Untuk labanya menjadi 2437,5. Kesimpulannya, total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400 lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga, yaitu 2437,5. Maka strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Baiklah, sekian penyampaian tugas dari saya.